Kujang Pajajaran Nusantara, Pancot di Nagalu. Subang yang selama ini hanya defisit, dan defisit. Saat ini saya sangat berbangga hati sekali karena sampai saat ini masih loyal terhadap Kujang Pajajaran Nusantara. Bagaimana diutarakan barisan dari Ketua DPD Kabupaten Subang bahwa kita akan melakukan unjuk rasa atau kalau dulu namanya demo. Jaga keamanan dari lembaga kita. Jangan sampai ada yang bersikap anarkis. Apapun ceritanya, ini kita ada satu komando. Perintah daripada Panglima atau Korlap sendiri. Ini yang ditunjuk siapa, Pak Beta ya? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan semua keluarga besar Kujang Pajajaran. Pada hari ini kita akan melaksanakan unjuk rasa ya. Unjuk rasa atau demonstrasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 di mana ada kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum gitu. Kita pada hari ini akan mempertanyakan ya, karena adanya tumpang tindih aturan di Kabupaten Subang, utamanya masalah perparkiran ya. Sementara retribusi parkir ini adalah salah satu penyumbang PAD untuk masyarakat Subang. Kenapa kita harus turun pada hari ini? Karena banyak sekali kebobrokan yang dilakukan oleh oknum-oknum dinas perhubungan yang pajaknya atau retribusi parkir ini tidak masuk pajak anggaran daerah Kabupaten Subang. Kenapa Subang tidak berani menaikkan setara dengan Karawang walaupun di bawah satu level? Karena apa? Di sini oknum-oknum yang bermainnya. Tadi sini Kujang Pajajaran harus bisa menegakkan, harus bisa membantu pemerintah daerah bagaimana caranya pajak anggaran daerah atau pemasukan anggaran dari Kabupaten Subang harus dikembalikan lagi untuk siapa? Untuk masyarakat Subang. Itu. Karena yang terjadi di lapangan banyak pasar parkir-parkir ini yang tidak masuk pajak anggaran daerah yang hanya diambil oleh oknum-oknum dari dinas perhubungan. Itu. Ini harus kita tegakkan semata-mata untuk siapa? Untuk masyarakat Subang. Jadi jangan sampai parkir ini dikuasai oleh oknum-oknum tertentu, dikuasai oleh perorangan. Sementara ini hak, ya, hak ini harus masuk ke PAD, di mana PAD ini akan meningkatkan taraf hidup dari masyarakat Subang. Itu. Jadi jangan sampai kita hanya dibodohi sudah oleh Disub. Dan di sini terjadinya tumpang tindih antara dinas ke dinas, DKUPP dengan Disub. Ini harus kita bereskan, gitu. Karena apa? Karena di sini yang namanya Perda atau Perbub ini tidak berpihak, tidak dilihat dari pengadilannya.
kesempatan siang hari ini ada Ibu Kapolsek Kota Subang tentunya akan menjelaskan hal demo yang terjadi di siang hari ini. Ibu, bagaimana prosesnya, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolsek Subang hari ini memimpin pelaksanaan pengamanan unjuk rasa yang dilaksanakan oleh DPD Kujang Pajajaran Nusantara. Ya, estimasi anggotanya kurang lebih 50 orang yang akan mendatangi 3 tempat, yaitu di Sub, kemudian Bapenda dan Pemda. Mereka akan memberikan atau menyatakan aspirasinya ya berkaitan dengan mengkritisi kebijakan-kebijakan yang ada di Pemda Subang ini. Kami gabungan dari Polres Subang terdiri dari Polsek Subang, Pagaden, Kalijati dan Cipendei, all out di sini, hadir di sini untuk memberi rasa aman, rasa nyaman kepada terutama warga masyarakat yang melintas menggunakan jalur protokol, jangan sampai terganggu oleh adanya kegiatan unjuk rasa ini. Ibu, harapan terbesar Ibu dari kepolisian apa, Bu? Yang kebetulan Ibu sekarang menjabat sebagai Kapolsek Subang Kota. Kota Subang, Bu. Ya, harapan terbesar tetap sama, ya, yaitu bagaimana kita bisa menciptakan rasa aman, rasa nyaman kepada seluruh warga masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Subang ini. Terutama ketika menghadapi unjuk rasa, jangan sampai ketika ada sebagian warga menyatakan aspirasinya mengganggu kepentingan masyarakat lainnya. Diharapkan dengan hadirnya kami memberikan rasa aman dan ketertiban itu. Oke. Ada izin. Ada izin sesuai dengan tupoksi, ya? Siap, sudah ada izin. Kemudian kami juga nanti akan mengawal ke 2 titik berikutnya setelah mereka melaksanakan unjuk rasa di dinas perhubungan ini. Dan diharapkan ya ini undas ini tidak dilakukan secara arogansi, tetap rasa humanis yang ditampilkan. Iya, Bu. Harapan Ibu kepada anggota yang kebetulan di kesempatan siang hari ini bertugas, Bu, di kesempatan demo, Ibu harapannya seperti apa, Bu? Saya sudah sampaikan kepada rekan-rekan yang berdinas, tetap dengan melaksanakan SOP sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Kami juga tadi dalam pelaksanaan apel pelaksanaan tugas sudah mengecek jangan sampai ada membawa senjata api bila mana khawatirnya digunakan untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Alhamdulillah semua aman. Baik, Ibu. Terima kasih Ibu Kapolsek yang sudah memberikan penjelasan di kesempatan siang hari ini tentunya. Selamat semangat Ibu ya, tetap semangat ya. Tetap semangat. Sub ini sendiri. Selanjutnya Pak, Ibu yang kami hormati dan rekan-rekan Kujang Pajajaran Nusantara yang saya banggakan. Saat ini kita hadir di sini hanya untuk menyampaikan, sekali lagi untuk menyampaikan ya, jangan sampai ada asumsi yang negatif terhadap kami. Kami Kujang Pajajaran Nusantara akan berbeda dengan yang lain, Pak. Karena yang kami instruksikan bukan hanya hal-hal negatif, tetapi justru kami ingin menyampaikan aspirasi daripada suara hati masyarakat itu sendiri. Telah ditemukan beberapa hal-hal yang keluar dari regulasi. Kami telah menemukan beberapa hal yang memang sangat mengganggu kepada hati kami ini. Sesuai dengan slogan Subang bahwa Subang ini adalah Subang Jawara. Tetapi ketika ada hal-hal yang keluar daripada regulasi atau aturan, hak kami untuk berbicara di sini. Untuk selanjutnya, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati beserta rekan-rekan Kujang Pajajaran Nusantara yang saya banggakan, ada beberapa hal dan memang rekan-rekan kita akan menyampaikan lebih detailnya. Untuk itu, kami serahkan penyampaian materi dan tuntutan selanjutnya kepada rekan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kujang Pajajaran Nusantara. Kujang Pajajaran. Kujang Pajajaran. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada aparat kepolisian
dari Satpoldam. Pada kesempatan hari ini kami dari organisasi masyarakat Kujang Pajajaran Nusantara akan mengadakan unjuk rasa atau menyampaikan aspirasi masyarakat. Tentunya aspirasi ini semata-mata untuk kemajuan Kabupaten Subang. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh keluarga besar Kujang Pajajaran Nusantara yang pada hari ini mari kita sama-sama berjuang menyampaikan aspirasi, menyampaikan hal-hal, menyampaikan temuan-temuan yang harus diketahui oleh instansi-instansi dari Kabupaten Subang, terutama apa yang terjadi di Dinas Perhubungan. Kami pada hari ini menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, karena kami sebagai masyarakat, khususnya masyarakat Subang, terutama ingin meningkatkan PAD di Kabupaten Subang yang selama ini hanya defisit. Retribusi perparkiran ini adalah salah satu retribusi penyumbang PAD. Ketika tepat sasaran akan meningkatkan PAD untuk Kabupaten Subang. Jangan sampai yang namanya retribusi perparkiran ini harus masuk pajaknya ke Bapenda, Pak. Tapi setelah kami cek, ada beberapa titik-titik parkir yang tidak masuk ke Bapenda. Yang saya pertanyakan, diambil oleh siapa uangnya? Oh, cobalah berpikir Bapak Ibu, ketika kita bersama-sama membangun Subang ini dengan ormas sosial kontrolnya, dengan OPD, dengan pemangku-pemangku kebijakan di Kabupaten Subang, yakin Subang ini akan menambah PAD, di mana PAD tersebut bisa mesejahterakan dari masyarakat Subang. Kami, Pak, di sini semata-mata tidak ada kepentingan, tidak ada sebuah kepentingan politik maupun kepentingan kelompok, tapi semata-mata kami ingin lakukan ini semua karena ingin Subang ini minimal setara dengan Kabupaten Kerawang, minimal di bawah levelnya, tidak di bawah, Pak. Kenapa orang lain, kabupaten lain bisa mengangkat UMR tetapi Subang masih di situ-situ saja? Coba cross check, Pak, kita sama-sama. Ini banyak sekali temuan-temuan, Pak. Pajak yang seharusnya masuk Bapenda, pajak retribusi perparkiran masuk Bapenda, masih banyak di sini oknum-oknum yang bermain. Betul. Banyak tumpang tindih, Pak, antara dinas ke dinas. Mana kewenangan DKUPP pengelolaan pasar, mana kewenangan ISUB, tetapi hanya di Kabupaten Subang Perda yang menjadi tumpang tindih dari segalanya. Betul. Apakah pernah dikaji bagaimana pembuatan Perda ini? Bagaimana biro hukumnya? Coba kaji rasa keadilan. Jangan dibuatkan Perda kalau sekiranya menyengsarakan rakyat Subang, kalau sekiranya tidak bisa menambah PAD untuk kemajuan Subang. Dan seperti ini, apakah akan sampai kepada Bapak? Apakah Bapak akan menindaklanjuti seperti apa ke depannya? Dengan demikian, Sampaikan keresahan kita di lapangan, keresahan kita di bawah, karena memang jujur sebenarnya kami atas permasalahan ini sudah tidak percaya dengan kebijakan di atas. Ketua dari salah satu ormas Kujang Pajajaran Nusantara dari Divisi Hukum terkait perihal demo UNRAS di kesempatan siang hari ini. Bagaimana untuk penjelasan UNRAS di kesempatan siang hari, Bapak Fahrul? Siap, kita adalah perwakilan dari DPD Kabupaten Subang dan penasehat Pak Aden Karyono, juga perwakilan dari Divisi Hukum, bahwa unjuk rasa di hari ini alhamdulillah berjalan lancar karena memang Kujang Pajajaran Nusantara merupakan ormas yang lebih mengedepankan etika dan moral. Adapun inti dari pembahasan sudah kami sampaikan bahwa memang adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dalam jabatan yang mengakibatkan kerugian
dalam pendapatan daerah, karena memang ada laporan bahwa pendapatan daerah Kabupaten Subang defisit di tahun ini dan juga tahun kemarin. Harapan besar dari acaranya Unras di kesempatan hari ini tentunya yang dipelopori oleh Ormas Kujang Pajajaran dan Divisi Hukum terkait demo terhadap Dinas Perhubungan Kabupaten Subang. Harapan kami sebagai Divisi Hukum Kujang Pajajaran adalah bisa ditindaklanjuti atau difasilitasi, dan kemudian apa yang menjadi aspirasi atau temuan kami ini bisa diperbaiki oleh instansi terkait agar kami masyarakat Subang yang memang berkontribusi atau berkaitan dengan hal ini bisa mendapatkan setidaknya rasa keadilan. Baru rasanya saja, setidaknya kami mendapatkan itu. Jadi kami sebagai masyarakat Subang berharap adanya evaluasi. Selain evaluasi juga perhatian yang cukup kepada masyarakat Subang yang mempunyai masalah di luar sana, dan para pemangku jabatan harus lebih peka terhadap masyarakat kecil. Baik. Terima kasih Ibu S.A. Amising yang sudah menjelaskan beserta Bapak Fahru. Kemudian dari penasihat Ormas Kujang Pajajaran, dilaksanakan dan dihadiri oleh berapa orang di kesempatan Ormas hari ini? Alhamdulillah, kesempatan hari ini Ormas hadir sekitar 50 orang. Dan harapan kami untuk kedepannya minta khususnya di bidang perparkiran dikupas yang menjadi oknum-oknum Dinas Perhubungan. Ya. Baik, terima kasih tentunya dari Divisi Hukum dan Ormas Kujang Pajajaran yang sudah memberikan klarifikasi dan penjelasan tentang perihal kegiatan agenda Unras di kesempatan siang hari ini. Kujang Pajajaran Nusantara, Pancok di Nagalu. Saya menghormati Ketua Ormas Kujang Pajajaran Nusantara, beserta semua jajaran pengurus serta advokatnya. Saya ucapkan terima kasih. Saya di sini baru beberapa hari, Pak. Jadi terima kasih tadi luar biasa masukan kepada Disub khususnya dalam pemerintah Kabupaten Subang bahwa ternyata Ormas Kujang Pajajaran Nusantara ini luar biasa tadi. Saya dengar ingin agar peningkatan PAD untuk kemajuan Subang. Nah, itu saya luar biasa nih. Terima kasih. Baru mendengar ada organisasi masyarakat yang mendukung seperti itu. Mudah-mudahan yang lain juga bisa mengikuti, mendukung bagaimana untuk peningkatan PAD di Subang. Jadi intinya itu. Nah, kemudian hal yang tadi yang dipertanyakan tentang hal yang tadi, sebenarnya kita sudah menjawab dua somasi dari advokat dari Ormas Kujang Pajajaran. Jadi di situ udah jelas. Itu kan ada somasi ke-1 dan somasi ke-2. Kemudian tadi terkait tumpang tindih peraturan perundangan, di somasi yang kedua jawaban sudah saya sampaikan. Namun demikian, kalau memang ada yang kurang jelas, silakan Pak, nanti kita komunikasikan dengan dinas terkait. Yang jelas, tupoksi parkir itu, retribusi parkir itu berada di Dinas Perhubungan. Nah, kalau pajak itu berada di Pemda. Nah, kalau DKUPP itu tidak ada tupoksi parkir. Nah, seperti itu Pak. Dan bahkan terima kasih dengan dukungan teman-teman dari Ormas Kujang Pajajaran Nusantara ini. Ke depan kita genjot Pak PAD kita dari sektor parkir ini. Siap dukung? Nah, luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban dari Kepala Dinas ya Pak, Kepala Dinas dari Dinas Perhubungan. Ya, mungkin jawaban atau sanggahan dari Bapak nanti bisa dipertanggungjawabkan juga ketika audiensi kita di Sekretaris Daerah. Artinya semua komponen instansi dinas harus dikumpulkan. Nanti biar tahu ini bocornya di mana, biar ketahuan kewenangannya di mana. Jadi tidak ada tumpang tindihnya aturan. Harus dilibatkanlah. Ini adalah pemangku kebijakan yaitu Bapak Sekda. Ya, kita tunggu deadline selama 3 hari Pak. Undangan kami dari Sekda terkait ini diaudiensikan dengan 3 DKUPP, Dinas Perhubungan, dan Bapenda. Nanti kita tahu ini bocornya di mana pajak yang tidak masuk untuk retribusi perparkiran. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan kepolisian, kepada Satpodam dan lain sebagainya. Semata-mata kita lakukan semua ini untuk kebaikan Kabupaten Subang. Tidak ada unsur apapun, tidak ada tendensius terhadap pribadi seseorang, tetapi bagaimana caranya peningkatan PAD ini bisa terrealisasi. Itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami sampaikan terima kasih Pak kepada APH, Bapak Kepolisian dari Polres Subang, juga dari Satpoldam ya, yang selalu mengawal kami Pak. Alhamdulillah kami di sini mengadakan UNDAS ini berjalan dengan tertib. Alhamdulillah, sekali lagi kami mengaturkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan siang hari ini kita akan mencoba mewawancarai langsung Ketua Umum Kujang Pajajaran Nusantara. Tema demo kali ini harapannya seperti apa ini, Bang Yoga? Harapan kami dari Sosial Kontrol, khususnya dari Ormas Kujang Pajajaran Nusantara, semua kebijakan-kebijakan di pemerintah Kabupaten Subang, khususnya Sekda, Bapenda, DKUPP berikut yang hari ini kita demokan adalah Dinas Perhubungan, di mana kita mempertanyakan dari salah satu retribusi parkir, di mana retribusi parkir ini adalah membuat sumbangsi kepada PAD Kabupaten Subang. Tetapi kenyataannya di sini banyak defisit-defisit dari retribusi parkir sendiri, karena adanya kebocoran-kebocoran PAD yang dilakukan dari retribusi parkir. Artinya di sini ada oknum-oknum Dinas Perhubungan yang bermain, yang tidak sesuai, yang membuat pajak itu berceceran atau bolong di tengah jalan itu. Oke, untuk survei sendiri apakah ada bukti untuk demo kita kali ini? Ada beberapa bukti, bahkan dari Dinas Perhubungan pun menjual salah satu aset dari pasar, khususnya pasar dari Kabupaten Subang, pasar baru Kabupaten Subang. Ada juga yang hal-hal yang lain di pasar-pasar Segala Herang, pasar-pasar Ciasem, itu banyak oknum-oknum di sub yang bermain Pak, sehingga pajaknya itu tidak masuk kepada Bapenda. Oh, ternyata ada aset yang dijual. Ada aset yang dijual. Tapi itu ungkapan aset yang dijual itu bisa dipertanggungjawabkan? Bisa dipertanggungjawabkan. Makanya kita bongkar nanti di Sekda siapa yang bermain. Kita ada bukti-bukti otentik, ada foto-foto orang-orangnya. Mari kita selesaikan nanti di Sekda supaya pemangku kebijakan di Kabupaten Subang ini biar tahu apa yang terjadi di bawah ini. Harapan terakhir dari Ormas Kujang Pajajaran. Ya, harapan saya terakhir Subang ini bisa setara dengan Kabupaten Karawang walaupun satu level di bawahnya, karena Subang ini mempunyai potensi yang sangat luar biasa untuk menambah sebuah PAD. Itu yang akan meningkatkan terutama untuk kemakmuran masyarakat Subang. Oke, untuk demo UNDAS kali di kesempatan siang hari ini diikuti oleh berapa orang? Kita ini untuk sementara tadinya kita akan turunkan dari beberapa kabupaten ke sini, tapi mengingat kita juga komunikasi dengan pihak kepolisian, kami hanya menurunkan 100 personel saja dari Kabupaten Subang, itu pun dari 4 kecamatan. Oke. Tadi kita sudah wawancara Ibu Kapolsek Kota Subang. Harapan beliau tentunya tetap sinergis beserta Kujang Pajajaran Nusantara. Oke, harapan terakhir untuk semua anggota. Untuk semua anggota Kujang Pajajaran Nusantara, kita jangan pernah bosan, kita jangan pernah lemah untuk menegakkan sebuah aturan demi Subang yang lebih maju, demi meningkatkan Subang yang lebih sejahtera lagi. Oke, terima kasih Ketua Umum Yoga Suara SPD yang sudah memberikan penjelasan demo UNDAS di kesempatan Pancek di Nagalur, Kujang Pajajaran Nusantara. Satu lagi, untuk masyarakat yang merasa punya permasalahan hukum, namun tidak ditunjang dengan sebuah kekuatan finansial atau apa, jangan ragu, jangan sungkan, datang kemari. Insya Allah itu semua gratis, lillahi ta'ala. Akan saya kembangkan, akan saya tuangkan, akan saya jabarkan tentang hukum apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya masyarakat Subang. Konsultasi hukum, kami siap memberikan konsultasi hukum dengan cuma-cuma dan gratis, lillahi ta'ala. Apapun permasalahan yang masyarakat Subang rasakan, sebuah degradasi atau terdegradasi oleh hukum, yang dibodoh-bodohi oleh hukum, datang ke sini. Saya berikan konsultasi hukum gratis dan cuma-cuma. Demikian harapan PRB Lokum dengan adanya dan dengan berdirinya PRB Lokum di Subang ini. Harapan kami adalah menjadikan satu atap dengan warga masyarakat agar melek hukum dan agar mengerti hukum dan tidak dibodoh-bodohi oleh oknum-oknum penegak hukum itu sendiri. Jadi kami mohon untuk bertanya tentang seputar hukum harus dilakukan oleh orang yang mumpuni di dalam bidang hukum itu sendiri. Dan jangan sekali-kali untuk masyarakat, jujur saya katakan, menyampaikan sesuatu bukan pada tempatnya. Karena apa? Ketika kita berperkara, kemudian yang membantu kita bukan orang yang spesialis di dalam perkara tersebut, maka akan hancurlah dan akan amburadul perkara tersebut. Inilah yang terjadi di Subang. Makanya
datang ke PRB Lopom dan kami bantu semuanya. Yang jelas PRB Lopom akan melangkah satu langkah di depan beriringan bersamaan dengan para penegak hukum lainnya. PRB Lopom asasnya adalah militan, on the track, supremasi hukum.